adalah Mekah. Adalah Mekah, menunjukkan bahwa Mekah adalah tempat penuh berkah, tempat penuh berkah, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan Mekah sebagai tanah suci yang didatangi oleh umat manusia dalam rangka melaksanakan ibadah. Ini diantara contoh at-tabarruk asy-syar'i. At-tabarruk asy-syar'i yaitu segala sesuatu yang boleh diambil keberkahan dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, atau dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Adapun sesuatu yang dinilai berkah tapi tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, maka ini termasuk at-tabarruk al-mamnu. At-tabarruk al-mamnu, contoh misalnya mengambil berkah dari benda yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwasanya benda tersebut mengandung keberkahan, atau sebagaimana dalam hadis ini, sebagian kaum muslimin yang baru saja masuk Islam meminta kepada Nabi SAW agar dijadikan untuk mereka pohon sebagai tempat tabarruk untuk menggantungkan senjata-senjata mereka, sebagaimana orang-orang musyrik biasa memakai pohon Datul Adwat untuk sebagai tabarruk atau mengambil berkah. Mereka biasa meletakkan atau menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka di pohon Datul Adwat. Maka Nabi SAW mengingkari dan bahkan beliau marah ketika mendengar permintaan mereka, karena permintaan mereka seperti permintaan kaum Nabi Musa alaihissalam, yang mana mereka meminta kepada Nabi Musa agar menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang musyrikun. Taib, dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi kita bisa mengambil beberapa faidah. Faidah pertama, keutamaan sahabat Abu Waqid Al-Laitsi selaku perawi hadis ini. Para ulama berselisih terkait kapan beliau masuk Islam. Ada yang mengatakan beliau masuk Islam termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Karena itu beliau termasuk sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Ada yang mengatakan beliau masuk Islam setelah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriyah. 8 Hijriyah. Allah Ta'ala alam terkait Abu Waqid Al-Laitsi, apakah beliau masuk Islam di awal-awal ataukah masuk Islam setelah Fathu Makkah. Beliau termasuk sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis Nabi SAW, diantaranya adalah hadis ini, dan beliau meninggal pada tahun 68 Hijriyah. Nama asli beliau adalah Al-Harits ibn Auf. Nama asli beliau adalah Al-Harits ibn Auf, lebih terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya, faedah kedua yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini, yaitu larangan mengambil berkah dari sesuatu, baik itu pohon atau batu, yang tidak dapat mendatangkan manfaat maupun madarat. Yang tidak dapat mendatangkan manfaat maupun madarat. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, menjadikan tempat-tempat tertentu sebagai tempat untuk mengambil keberkahan. Ini perlu adanya dalil terkait tempat-tempat yang dinilai oleh sebagian manusia mengandung keberkahan. Kita bisa jumpai sebagian orang mendatangi tempat-tempat tertentu dengan tujuan untuk mengambil berkah, mengambil air di tempat tertentu yang di situ dikultuskan oleh sebagian manusia, atau mengambil batu atau yang lainnya sebagai wasilah untuk mengambil keberkahan untuk madarat. Ini dilarang dalam Islam.
kecuali kalau ada dalilnya, kecuali kalau ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad, beliau meyakini bahwa Hajar Aswad tidak dapat mendatangkan manfaat maupun madarat. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Innaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallam qabbalaka ma qabbaltuk. Engkau adalah batu biasa yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun madarat. Kalau sekiranya aku tidak pernah melihat Nabi SAW menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Ini yang diyakini oleh sahabat Umar bin Khattab tatkala mencium Hajar Aswad. Tatkala mencium Hajar Aswad, beliau hanya meyakini bahwasanya mencium Hajar Aswad adalah sunnah Rasulullah SAW. Bukan dalam Hajar Aswad terdapat keberkahan, bukan. Tapi karena beliau ingin mendapatkan berkah dari ittiba'us sunnah, dari mengikuti sunnah Nabi SAW, maka tidak dilakukan lagi bahwasanya mengikuti sunnah Nabi SAW dapat mendatangkan keberkahan. Dapat mendatangkan keberkahan. Karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa mempelajari as-sunnah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu agar diberikan kemudahan dalam mengamalkan sunnah yang kita pelajari, sehingga dengan kita mempelajari sunnah dan mengamalkannya, Allah akan berkahi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Faedah selanjutnya, dari hadis yang mulia ini, bahwasanya at-tabarruk itu, tabarruk yang dilarang itu ada 3. Yang pertama, bisa jadi syirkun akbar. Bisa jadi syirkun akbar. Kapan tabarruk yang dilarang menjadi syirkun akbar? Apabila dia meyakini bahwasanya benda-benda tertentu atau tempat-tempat tertentu dapat mendatangkan keberkahan dengan sendirinya, dapat mendatangkan keberkahan atau manfaat maupun menolak madarat dengan sendirinya. Ini apabila seorang meyakini bahwasanya benda-benda tertentu bisa mendatangkan keberkahan, dapat mendatangkan kebenaran, manfaat atau menolak madarat dengan sendirinya, tanpa meyakini bahwasanya Allah lah yang menjadikan seperti itu, maka dia telah terjerumus ke dalam syirkun akbar. Yang kedua, terkadang tabaruk menjadi syirkun asghar. Apabila dia masih meyakini bahwasanya benda-benda tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja sebagai wasilah atau sebab saja, atau sebab saja, yaitu sebab keberkahan, maka jatuhnya syirkun asghar, bukan syirkun akbar. Karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab syar'i atau sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Atau terkadang tabarruk bisa dikategorikan bid'ah. Contoh misalnya orang ketika ingin masuk masjid Nabawi misalnya, mengusap-usap dulu, mengusap tembok-tembok atau pintu Masjid Nabawi misalnya. Nah, ini tabarruk yang bid'ah. Kalau dia menisbatkan cara seperti ini dari petunjuk Nabi SAW, atau meyakini bahwasanya ini adalah ajaran Nabi SAW. Misalnya seorang masuk masjid, sebelum masuk masjid dia mengusap tembok-tembok atau mencium temboknya atau mencium tiang-tiangnya, dan dia yakin bahwa ini adalah ajaran Nabi SAW, maka ini masuk ke dalam at-tabarruk al-bid'i. At-tabarruk al-bid'i. 3 tabarruk ini termasuk tabarruk al-mamnu. At-tabarruk al-mamnu yaitu mengambil berkah yang dilarang, yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Karena itu Nabi SAW dalam hadis ini mengingkari sebagian sahabat yang ingin menjadikan atau ingin dibuatkan seperti orang-orang musyrikun, yaitu dibuatkan pohon atau dijadikan pohon sebagai tempat tabarruk,
Faedah selanjutnya, bahwasanya kesalahan yang terjadi karena kebodohan itu dalam syariat Islam dimaafkan meskipun perbuatan syirik. Meskipun perbuatan syirik, sesuatu yang dilakukan karena kebodohan, karena tidak tahu hukum, itu dimaafkan meskipun perbuatan tersebut termasuk perbuatan syirik, bahkan syirkun akbar sekalipun. Kalau pelakunya melakukannya bukan atas dasar ilmu, atas dasar kebodohan, tidak tahu hukum, maka di sini berlaku al-udru bil jahal, diberikan udur karena kejahilan, meskipun sebagian para ulama mentafsir dalam masalah ini. Sebagian para ulama mentafsir dalam masalah ini, tidak setiap permasalahan itu yu'daru bil jahl, diberikan udur karena kebodohan atau karena tidak tahu ilmunya, karena tidak tahu hukumnya. Maka di sini dalam riwayat yang lain disebutkan wa kunna hudasau ahdin bil kufr, kami baru saja masuk Islam. Kami baru saja masuk Islam. Di sini menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat yang meminta Nabi SAW dibuatkan datu anwat, sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki datu anwat, karena mereka tidak tahu hukumnya, karena mereka baru saja masuk Islam. Mereka baru saja masuk Islam, tidak mengerti bahwasanya hal itu termasuk yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya, yang keempat, bolehnya mengucapkan takbir atau tasbih ketika takjub atau ketika kaget, ketika heran, takjub, boleh mengucapkan takbir atau tasbih. Sebenarnya dalam hadis ini Nabi SAW ketika mendengar permintaan mereka, beliau kaget, subhanallah, subhanallah. Dalam riwayat lain, Allahu Akbar, innaha sunan. Jadi ketika kita kaget atau heran atau takjub, boleh kita mengucapkan tasbih, subhanallah atau takbir. Di sini Nabi SAW tujuannya adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, karena atabarruk al-mamnu, atau karena sebagian dari mereka meminta kepada Nabi SAW agar dijadikan untuk mereka pohon yang mengandung keberkahan, yang itu tidak datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tujuan beliau bertasbih adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumus ke dalam perbuatan syirik, ke dalam kesyirikan, atau ingin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu beliau mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ini dibolehkan dalam syariat Islam. Tatkala kita kaget atau heran atau takjub, boleh kita berzikir atau mengucapkan tasbih atau takbir. Faedah selanjutnya dari hadis yang mulia ini, hendaknya bagi seorang muslim takut dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik, dari terjerumus dalam perbuatan syirik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak termasuk orang-orang musyrik. Bahkan beliau berdoa untuk anak keturunannya. Allah Subhanahu Wa berfirman tentang Nabi Ibrahim, wajrubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah syirik. Maka kita tahu bahwa sebagian para sahabat di sini, kita husnudzon dalam hadis ini, sebagian sahabat yang baru masuk Islam, belum mengetahui hukum, dan juga sudah pasti mereka mengetahui bahwasanya hanya Allah lah yang dapat memberikan manfaat maupun menolak madarat. Akan tapi mereka orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan sahabat, mereka meminta kepada Nabi SAW, mengira bahwasanya permintaan mereka itu tidak sampai kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sampai
kepada perbuatan yang dilarang atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak setiap sesuatu yang kita anggap baik itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat Islam. Maka perlu kita belajar tauhid, perlu kita mengetahui apa itu syirik, apa itu bid'ah, apa itu maksiat, sehingga kita benar-benar menjalankan syariat Islam atas dasar ilmu dan kita terhindar dari yang namanya perbuatan syirik. Karena itu hadis-hadis di kitab ini dari hadis ke-6 ini berkaitan dengan syirik, berkaitan dengan perbuatan syirik. Adapun hadis yang pertama sampai hadis kelima berkaitan tentang tauhid. Mempelajari tauhid saja tidak cukup. Kita perlu mempelajari lawan dari hadis yang mulia ini, bahwasanya yang diambil dalam suatu hukum adalah hakikat dan maknanya, bukan penamaannya. Bahwasanya sesuatu yang diambil dalam hukum adalah hakikat atau maknanya, bukan penamaannya. Orang musyrik atau orang-orang yang baru masuk Islam meminta sesuatu untuk jadikan tabarruk. Tapi Nabi SAW mengkiaskan dengan apa? Dengan perbuatan umatnya Nabi Musa. Dengan perbuatan umatnya Nabi Musa, yang mana mereka meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan atau dijadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ij'al lana ilaha. Tapi hakikatnya sama, yang mana menjurus kepada perbuatan bila sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Demikian juga apabila Nabi SAW membolehkan sebagian sahabat untuk menjadikan pohon-pohon tertentu sebagai tempat mengambil berkah seperti Datu Anwat, maka ditakutkan mereka berbuat syirik dengan meyakini bahwasanya pohon tersebut bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak madarat. Maka segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam, meskipun dirubah oleh orang-orang setelahnya, penamaannya dirubah. Contoh misalnya Allah mengharamkan khamar, kemudian dirubah namanya menjadi apa? Bir, dengan nama-nama yang indah. Riba diganti namanya dengan bunga. Hakikatnya adalah maknanya, bukan penamaannya. Ini yang diambil kesimpulan hukumnya dalam hadis ini. Selanjutnya faidah ke-8, hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetahui keadaan umat yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi latarkabunna sunnata man kana qablakum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian atau umat-umat sebelum kalian. Dan terbukti di zaman kita sekarang banyak sekali kaum muslimin yang mencontoh perilaku orang-orang musyrik, perilaku al-Yahud dan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini menunjukkan Nabi SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwasanya sebagian umatnya akan mengikuti sunnah-sunnah umat-umat sebelumnya. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW tidak mengetahui gaib kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, adapun alasan orang-orang yang membolehkan tabarruk, khususnya bertabarruk kepada orang yang soleh. Sebagian orang mengambil berkah dari orang-orang yang soleh, mengambil berkah dari misalnya dari bekas air minumnya, mengambil berkah dari bekas air wudhunya. Ini dilarang dalam syariat Islam. Karena apa? Pertama, karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mana mereka termasuk generasi emas dari umat Nabi SAW, orang-orang yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Beliau atau mereka itu tidak menjadikan orang-orang soleh di zaman mereka untuk dimintai tabarruk, dimintai keberkahan. Kita tahu sahabat Ibnu Abbas gak pernah datang ke Abu Bakar meminta berkah dari Abu Bakar, baik ketika masih hidup maupun telah meninggal. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Kalau itu benar, dibenarkan dalam syariat, niscaya para sahabat lebih mendahului kita dalam menjalankannya atau mengamalkannya. Karena itu tidak boleh kita mengambil berkah atau bertabarruk pada selain Nabi SAW, hatta kepada Nabi SAW. Katakanlah Nabi SAW sudah meninggal, gak boleh kita datang ke kuburan Nabi SAW mengambil berkah dari tanah kuburan Nabi SAW. Atau seperti pada zaman sekarang ada yang mengklaim bahwasanya ada pakaian Nabi SAW atau pedang Nabi SAW atau rambut Nabi SAW yang ini memerlukan apa? Memerlukan bukti atau memerlukan dalil yang sahih bahwasanya itu peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin bertabaruk kepada Nabi SAW, ikutilah sunnah Nabi SAW, amalkan sunnah Nabi SAW. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun bertakalluf, berlebih-lebihan, mencari-cari peninggalan Nabi SAW dengan niat ingin mengambil berkah, adapun mengamalkan sunnah Nabi SAW jelas dan lebih mudah, tidak perlu kita berletih-letih untuk mencari sisa-sisa peninggalan Nabi SAW untuk diambil tabarruk. Adapun Nabi SAW ketika masih hidup boleh diambil berkah dari tubuh beliau, dari bekas keringat beliau, sebagaimana dilakukan oleh sebagian para sahabat. Bahkan Nabi SAW ketika selesai berwudu, para sahabat berebutan untuk berwudu atau mengambil sisa wudu Nabi SAW. Bahkan air ludah Nabi SAW diperebutkan oleh para sahabat, Ini ketika Nabi SAW masih hidup, ketika Nabi SAW masih hidup. Ini tidak mengapa. Adapun orang-orang yang membolehkan bertabaruk kepada orang-orang yang Nabi SAW, ini kias ma'al farik, mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Karena Nabi SAW bukan hanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, akan tapi sebagai Rasulullah SAW, sedangkan selain beliau tidak lain melainkan hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak memuliakan orang soleh, bukan. Akan tapi kita tidak mau menempatkan mereka seperti kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang boleh diambil berkah dari zatnya, dari tubuhnya. Ini yang berkaitan dengan hadis yang ke-8. Kaidah ke-10. Dalam hadis ini terdapat kaidah saddu dzari'ah. Dalam hadis ini terdapat kaidah saddu ad-dzari'ah, yaitu menutup pintu atau jalan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW di sini tidak mengizinkan, tidak mengindahkan permintaan mereka. Permintaan sebagian sahabat
agar dijadikan untuk mereka datu anwat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Karena kalau dibolehkan maka ini akan menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Selanjutnya hadis ke-9. Qala al-muallif hafizahullah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala la'ana Allahu man la'ana walidahu wa la'ana Allah man dhabaha li ghairillah wa la'ana Allah man awa muhdisan wa la'ana Allah man ghayyara manaral ardi. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Allah melaknat orang-orang yang melaknat bapaknya atau orang tuanya, dan Allah melaknat orang-orang yang menyembelih menyembelih kepada selain Allah, dan Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan atau melindungi orang-orang yang membuat syariat baru. Wala adallahu man ghayyara manal ard, dan Allah melaknat orang-orang yang merubah batasan tanah. Orang-orang yang merubah batasan tanah. Ayo ikhwah azanallahu wa iyyakum. Kalau kita perhatikan dalam nas-nas Al-Qur'an maupun Al-Hadis, kebanyakan bentuknya kalau tidak al-ikhbar, penghabaran, atau at-talab, permintaan atau tuntutan. Adapun hadis ini bisa kita bawa ke al-ikhbar, yaitu penghabaran bahwasanya Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya atau bapaknya, Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah atau selain Allah kepada selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah batasan tanah. Atau bisa kita terjemahkan litolab, yang artinya ad-du'a bilaknah, yaitu doa kejelekan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya atau bapaknya. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah. Semoga Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Semoga Allah melaknat orang yang merubah batasan tanah. Batasan tanah. Jadi yang namanya laknat, kata para ulama, makna al-laknah apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka artinya at-tardu wal bu'du an rahmatillah. Terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dinisbahkan kepada Nabi SAW atau kepada selain Allah, maka maknanya adalah ad-du'a, yaitu doa kejelekan. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mendoakan kejelekan atau mendoakan orang-orang yang melaknat orang tuanya, orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah, orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan, orang-orang yang merubah batasan tanah. Nabi SAW doakan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini ada kisahnya. Bahwasanya seorang tabi'in yang bernama Abu Tufail datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, apakah ada sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang tidak disampaikan kepada orang lain, hanya disampaikan kepada ahlul bait, yaitu kepadamu wahai Ali bin Abi Thalib? Maka beliau menjawab, tidak ada yang dikhususkan oleh Nabi SAW kepada ahlul bait kecuali hadis ini. Kata Ali bin Abi Thalib, ma khassana bi syai'in lam ya'umma bihin nas. Nabi SAW tidak
menghususkan sesuatu kepadaku yang tidak disampaikan kepada umumnya manusia, kecuali yang ada di sarung pedangku ini. Kemudian beliau mengeluarkan dalam sarung pedangnya, yaitu tulisan yang beliau tulis di sarung pedangnya, yang di situ ada sabda Nabi SAW, la'anallahu man la'ana walidahu, wa la'anallahu man dabakh li ghairillah, wa la'anallahu man awa mukhdisan, wa la'anallahu man ghayyara manar. Yang mana menunjukkan Nabi SAW tidak yang mana menunjukkan Nabi SAW adalah Rasul yang amanah. Tidak ada sesuatu pun yang disebutkan oleh Nabi SAW meskipun kepada alul baitnya saja. Meskipun kepada alul baitnya, Nabi SAW telah menyampaikan semua yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau agar disampaikan kepada umat. Taib, dalam hadis ini terdapat beberapa faidah. Pertama, keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk sepupu Nabi SAW, anak dari paman Nabi SAW, termasuk menantu Nabi SAW, termasuk khalifah yang keempat, dan banyak sekali keutamaan beliau, termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam dari kalangan remaja atau anak kecil. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Beliau terbunuh di tangan tokoh Khawarij, yaitu Abdurrahman ibn Muljam. Dibunuh oleh tokoh Khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Muljam radhiyallahu taala an Ali radhiyallahu taala anhu. Qala la'anallahu man la'ana walidahu. Faidah kedua dari hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang yang melaknat bapaknya atau orang tuanya. Apa yang dimaksud dengan melaknat orang tua di sini? Ada dua keadaan, baik dia melaknat secara langsung atau mendoakan kejelekan kepada bapaknya, orang tuanya. Yang kedua, tidak secara langsung, dengan cara mencela orang tua saudaranya, misalnya orang tua temannya, yang mana menyebabkan orang tersebut tidak terima, kemudian balik mencela orang tuanya atau melaknat orang tuanya. Maka tercelanya orang tuanya karena sebab apa? Karena sebab dia, karena dia mencela orang tua temannya, maka temannya tadi tidak terima dan akhirnya melaknat orang tuanya, balik mencela atau melaknat orang tuanya. Ini sama-sama masuk dalam hadis la'anallahu man la'ana walidah. Jadi bisa secara langsung atau bisa secara tidak langsung. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk birrul walidain, maka termasuk uququl walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua, yaitu tatkala seorang melaknat orang tuanya atau menjadikan sebab orang tuanya dilaknat atau dicela oleh orang lain. Dan ini termasuk perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Kata para ulama bahwasanya setiap nas atau dalil yang di situ terdapat ancaman berupa masuk neraka atau diharamkan dari masuk surga atau dilaknat bagi pelakunya atau ada hukuman had bagi pelakunya, maka itu termasuk dosa besar. Ini dhabit dari dosa besar atau kaidah untuk membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil dari para ulama. Jadi kalau ada hadis atau ayat yang di situ menunjukkan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala berupa tidak masuk surga atau masuk neraka atau murka dari Allah Subhanahu Wa Taala atau laknat dari Allah Subhanahu, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan dosa besar. Faidah kedua diambil dari sabda Nabi SAW, wala anallahu man dabaha li ghairillah. Di sini menunjukkan bahwasanya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala hukumnya syirik. Menyembelih
kepada selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya syirik. Sebelumnya kita perlu jelaskan terkait menyembelih. Menyembelih ada dua. Asy-syar'i wa ghairu syar'i. Yang pertama asy-syar'i dibagi oleh para ulama menjadi 5. Menyembelih asy-syar'i yaitu dalam rangka ibadah seperti udhiyah, menyembelih ketika Idul Adha, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini namanya udhiyah, menyembelih hewan kurban. Tidak termasuk dalam hadis ini. Karena ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akikah. Disunahkan bagi orang yang memiliki anak atau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka pada hari ke-7 disyariatkan atau disunahkan untuk menyembelih. Apabila laki-laki maka menyembelih 2 kambing. Kalau perempuan maka cukup 1. Ini adzabahu ibadah. Adzabahu lil ibadah, untuk ibadah. Adzabahu asy-syar'i. Menyembelih yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-hadyu. Al-hadyu, yaitu menyembelih dalam rangka membayar hadyu, dalam rangka al-hadyu. Ini bagi orang-orang haji yang mengambil tamattu atau qiran. Jadi haji tamattu atau qiran diharuskan untuk menyembelih hadyu, sedangkan haji ifrad, khususnya orang-orang Mekah, mereka tidak perlu hadyu. Yang hadyu adalah orang-orang yang melakukan haji tamattu atau haji qiran. Selanjutnya menyembelih karena ibadah, seperti membayar dam. Orang ketika haji melanggar kewajiban haji, contoh misalnya dia tidak mabit di Mina, tidak bermalam di Mina, maka agar hajinya tetap sah maka dia wajib membayar dam, yaitu berupa menyembelih kambing atau domba, Ini adzabahu asy-syar'i yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adzabahu li ghairillah ini dibagi menjadi atau adzabahu al-mamnu atau ghairu syar'i, ini ada 3. Ada 2. Yang pertama adzabahu li ghairillah atau adzabahu al-mamnu. Pertama, bisa menjadikan pelakunya terjerumus ke dalam perbuatan syirik, yaitu syirkun akbar, apabila ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau adzabahu terkadang hukumnya menjadi mubah apabila dalam rangka untuk mengambil dagingnya. Tentunya hewan-hewan yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dimakan atau disembelih. Untuk disembelih ini hukumnya mubah. Atau bisa jadi menyembelih hukumnya bid'ah. Bid'ah. Contoh misalnya dia menyembelih karena Allah tapi dalam rangka agar ditujukan kepada orang yang meninggal, agar orang meninggal tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia niatkan untuk orang meninggal. Pertama dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyembelih dengan sesuai dengan aturan Nabi SAW dengan membaca basmalah, akan tapi tujuannya adalah untuk agar keluarganya misalnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari siksa kubur misalnya. Ini termasuk adzabahu al-bid'i. Terkadang adzabahu hukumnya haram. Kapan? Ketika berlebihan. Contoh misalnya menyembelih
banyak hewan tapi tidak untuk dimakan, dibuang-buang dagingnya misalnya. Ini adzabahu al-muharram karena menyebabkan dapat tabdzir atau israf. Jadi adzabahu terkadang menjadi ibadah, terkadang menjadi syirkun akbar, terkadang menjadi bid'ah, terkadang menjadi haram, terkadang pula mubah. Ini berkaitan dengan adzabah. Adapun dalam hadis ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu adalah adzabahu li ghairillah. Adzabahu li ghairillah yaitu menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dia menyembelih ditujukan untuk penghuni laut atau untuk penghuni gunung agar tidak diganggu misalnya, diganggu. Contoh misalnya istilah sedekah laut. Jadi menyembelih kerbau misalnya kemudian kepalanya ditaruh di laut. Ini jelas syirkun akbar yang pelakunya terancam adab atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis ini wala anallahu man dabaha li ghairillah. Selanjutnya wala anallahu man awa muhdisan. Dan Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. Sebagian para ulama menafsirkan atau termasuk dalam hadis ini orang-orang yang ridho dari perbuatan bid'ah atau orang-orang yang melakukan kebid'ahan, atau melindungi orang-orang yang melakukan kebid'ahan atau membuat syariat yang baru. Maka termasuk dosa besar orang yang melindungi pelaku kejahatan. Misalnya ada orang yang kita tahu bahwasanya dia telah melakukan pembunuhan misalnya dengan sengaja dan telah diputuskan oleh hakim bahwasanya dia harus dikisos. Kemudian kita lindungi dia agar dia terhindar dari kisos. Maka ini termasuk dalam hadis ini, dan orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya faidah kelima, larangan mengurangi atau mengubah batasan tanah. Larangan mengurangi atau mengubah batasan tanah atau patok tanah. Apalagi kalau tanahnya mahal, biasanya sebagian orang yang tidak memiliki iman atau yang imannya lemah biasa merubah patok tanah atau merubah batasan tanah. Ini dilarang oleh syariat Islam dan termasuk dosa besar juga. Termasuk dosa besar. Sebagian orang tidak mengindahkan aturan syariat atau mungkin karena tidak tahu hukumnya. Maka termasuk kedzaliman merubah patok tanah atau batasan tanah. Karena itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Man dzalama shibran minal ardi tawaqahu yaumal qiyamah min sabil ardin." Barang siapa yang berbuat zalim meskipun sejengkal tanah, yaitu dengan dia mengubah patokan tanah meskipun sejengkal saja, apa kata Nabi SAW? Tawaqahu yaumal qiyamah min sabil ardin. Allah akan kalungkan 7 bumi. Allah akan kalungkan di lehernya 7 bumi, seberat 7 bumi. Ini ancaman bagi orang yang merubah patok tanah atau merubah batasan tanah meskipun hanya sejengkal. Ini ancaman di akhirat. Di akhirat. Belum lagi madarat atau mafsadat yang terjadi atau yang akan ditimbulkan akibat merubah patokan tanah atau batasan tanah. Betapa banyak orang-orang bertikai gara-gara apa? Tanahnya dirubah oleh orang lain, patoknya dirubah atau dipersempit. Ini menimbulkan apa? Menimbulkan gejolak di masyarakat atau bahkan mungkin terjadi pembunuhan karena nggak terima tanahnya diambil oleh orang lain, Karena itu syariat Islam adalah syariat yang sangat indah yang mengatur seluruh kehidupan manusia, seluruh yang bermaslahat diatur oleh syariat Islam. Seluruh yang bisa menimbulkan kemudaratan atau pertikaian dilarang oleh syariat Islam. Karena itu termasuk dosa besar orang yang merubah batasan tanah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka secara umum hadis ini menunjukkan tentang hukum menyembelih selain Allah. Hadis yang ke-9 ini terkait dengan hukum menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan termasuk perbuatan syirik. Ini kaitannya dengan pembahasan kita, yaitu tentang tauhid ibadah. Maka seorang yang mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah dia menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih kepada selain Allah, maka wajib bagi dia ketika menyembelih dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya para ulama menyebutkan suatu permasalahan terkait menyembelih atau terkait sembelihan orang-orang Ahlul Kitab. Apa hukumnya memakan sembelihan orang-orang Ahlul Kitab? Sebenarnya para ulama membolehkan dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan atau yang disembelih oleh Ahlul Kitab itu halal bagi kalian. Halal bagi kalian. Adapun selain Ahlul Kitab tidak boleh. Selain Ahlul Kitab tidak boleh. Sebenarnya para ulama tidak membolehkan. Tidak membolehkan karena terkadang mereka tujukan kepada selain Allah. Karena mereka tujukan kepada selain Allah untuk Tuhan-Tuhan mereka atau untuk orang-orang yang mereka kultuskan misalnya. Ini sebagian ulama melarang memakan sembelihan Ahlul Kitab. Adapun nas yang tegas menjelaskan bahwasanya tidak mengapa memakan sembelihan Ahlul Kitab. Karena Allah SWT secara langsung mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan atau sembelihan yang disembelih oleh Ahlul Kitab itu halal bagi kalian. Halal bagi kalian. Bagaimana dengan menyembelih kepada atau memakan sembelihan dari orang-orang yang melakukan kebid'ahan? Terkadang kita mendapatkan makanan dari acara-acara tertentu, acara-acara bid'ah. Apabila makanan tersebut berbentuk daging, maka untuk lebih berhati-hati hendaknya tidak kita makan. Tapi kalau makanan tersebut bentuknya jajan atau selain daging, boleh kita makan. Tapi kalau bentuknya daging bisa kita berikan ke hewan ternak kita atau ayam atau yang lainnya. Ini penjelasan sebagian para ulama terkait sembelihan dari al-bid'ah, dari al-bid'ah. Karena ada kemungkinan dia menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ditujukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis ke-10. Hadis ke-10 masih terkait dengan menyembelih, hukum menyembelih. Tapi kaitannya di sini adalah menyembelih di tempat sembelihan orang-orang musyrik. Menyembelih di tempat sembelihan orang-orang musyrik. Karena itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan bab khusus setelah bab adzabhu li ghairillah. Beliau sebutkan larangan menyembelih di tempat sembelihannya orang-orang musyrik. Menyembelih di tempat sembelihannya orang-orang musyrik, atau beribadah secara umum, beribadah di tempat ibadahnya atau bekas ibadahnya orang-orang musyrik. Al-hadis al-ashir, hadis ke-10. Qala al-muallif hafidhahullahu taala an Sabit ibn Dhahhak radhiyallahu taala anhu qala nadara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyan hara ibilan bibuana. Dari sahabat Sabit ibn Dhahhak radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ada seorang bernadar di zaman Nabi SAW untuk menyembelih onta di Buana. Buana itu tempat di dekat Mekah. Nama tempat di dekat Mekah. Ada yang mengatakan Buana itu nama bukit. Nama bukit di daerah Yambu, daerah pesisir dekat Laut Merah. Fa'ata Rasulullah SAW, maka orang tersebut mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, dia pun berkata,
Inni nadartu an anhara ibila bibuwana. Sesungguhnya aku bernadar untuk menyembelih onta di Buwana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad. Apakah di sana ada sembelihan dari sembelihan, apakah di sana ada sesembahan atau patung dari patung-patung jahiliyah yang disembah? Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad. Apakah di tempat tersebut ada patung dari patung-patung orang-orang jahiliyah yang disembah? Qalu la. Maka sahabat tadi menjawab tidak. Qala hal kana fiha idun min a'yadihim. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah di tempat tersebut di Buwana terdapat hari raya dari hari-hari raya mereka, dari hari-hari raya mereka, atau apakah di situ pernah dijadikan tempat hari raya oleh mereka, oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang musyrik? Maka mereka menjawab qalu la, tidak. Qala Rasulullah SAW aufi binadrik. Nabi SAW bersabda aufi binadrik, kalau demikian tunaikan nadarmu, tunaikan nadarmu. Jadi sahabat tadi bernadar ingin menyembelih apa? Menyembelih onta di Buwana. Setelah Nabi SAW bertanya apakah di situ ada tempat-tempat pemujaan orang-orang musyrik atau bekas pemujaan orang-orang musyrik terhadap sembahan-sembahan mereka, sahabat tadi menjawab tidak. Maka Nabi SAW mengatakan aufi binadrik, kalau demikian tunaikan nadarmu. Kalau demikian tunaikan nadarmu. Kenapa? Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak ada menunaikan nadar apabila nadar tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang bernadar untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh dilakukan. Dilakukan. Sedangkan sahabat ini bernadar menyembelih binatang yang tentunya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wala fi ma la yamliku banu Adam. Tidak boleh apa? Bernadar terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh bani Adam. Contoh misalnya bernadar ingin memerdekakan budak si fulan. Ini enggak boleh. Karena apa? Budak tersebut bukan milik dia. Bukan milik dia. Tapi kalau budaknya miliknya sendiri maka boleh. Tapi kalau budaknya milik orang lain enggak boleh dia bernadar. Kalau misalnya rezekinya lancar atau bisnisnya sukses, mau membebaskan budaknya si fulan, atau ingin apa? Menikahkan anak tetangganya. Ini enggak bisa. Karena apa? Bukan walinya. Ini nadar yang tidak boleh dilakukan. Nadar yang tidak boleh dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sampai hadis ke-10. Adapun fawaidnya kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.